Tanah saat ini masih menjadi investasi yang legit, baik itu juga untuk tempat tinggal ataupun juga untuk dana tabungan ataupun untuk menjadi tempat usaha. Ternyata permintaan dari tanah tersebut juga dimanfaatkan oleh beberapa mafia tanah yang ternyata juga melibatkan unsur-unsur dari ASN sendiri. Tentunya hal ini juga patut sekali untuk kita antisipasi dan kita patut untuk bernyali lawan mafia tanah. Kita masih dalam pembahasan tersebut bersama dengan Mas Widodo. Mas Wid, tadi di awal kita sudah beberkan data lengkap, baik itu dari nasional maupun juga dari Provinsi Lampung, yang ternyata kasusnya juga cukup besar. Nah, seperti apa dari tentunya yang ada di Provinsi Lampung sendiri melihat kasus ini, Mas? Ya, dari data Ombudsman itu 12% pengaduan yang masuk ke Ombudsman itu, yang pertama bahwa itu dari kasus pertanahan dan didominasi oleh PTSL. PTSL ini kan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Di situ isi pengaduannya itu ada macam-macam. Ada sertifikat ganda, ada tumpang tindih klaim atas tanah dan seterusnya. Yang perlu disoroti juga sertifikat ganda, kan nggak mungkin sertifikat ganda ini diterbitkan oleh pihak yang sembarangan, artinya mereka yang tahu seluk-beluk tentang pertanahan. Dan ini kemungkinan besar di situ ada keterlibatan orang dalam dari BPN, oknum, dikatakan oknum ya. Dan kasus terbaru ini di Lampung, ini Polda Lampung ini membongkar mafia tanah. Jadi sebenarnya kan Satgas Mafia Tanah ini sudah dari dulu ada, sudah dari beberapa tahun yang lalu terbentuk, tapi ternyata belum ada beberapa temuan. Cuman yang terbaru ini Polda Lampung membongkar kasus mafia tanah di Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan. Di situ ada keterlibatan pensiunan Polri dan ada juga keterlibatan oknum kejaksaan. Dan seperti lazimnya mafia biasanya juga itu, tapi kita nggak tahu yang di Tanjung Sari ini seperti apa nanti konstruksi kasusnya. Kalau di daerah-daerah lain sih ada juga keterlibatan dari kepala desa, kepala dusun, atau mungkin maklar-maklar proyek, atau cukong-cukong besar yang mengincar lahan tersebut gitu loh. Jadi tanah itu dijual dengan bukti kepemilikan palsu, dan inilah yang disebut ada di situ unsur pemalsuan, makanya dia masuk ke dalam ranah pidana. Dan di Tanjung Sari ini luas tanahnya sekitar 10 hektar, dijual dengan bukti kepemilikan palsu, sehingga memicu keresahan warga. Mereka lapor ke aparat, bahkan mereka demo di Bundaran kemarin di Tugu Adipura, mereka sempat demo. Dan ini yang sekarang menjadi fokus pengusutan oleh Polda Lampung. Miris ya Mas Wid, karena Sangat tentunya miris. Ini juga menyangkut kehidupan banyak kepala keluarga beserta dengan anggota keluarganya, kesejahteraan masyarakat yang sekarang justru mungkin mereka merasa sudah pontang-panting untuk mempertahankan hak hidup di tanah yang mereka pikir itu memiliki mereka. Dan ternyata hal ini juga melibatkan beberapa oknum, baik itu beberapa tadi dari kepolisian, kemudian juga kejaksaan, dan juga dari institusi agraria. Bagaimana dari institusi agraria sendiri melihat banyak kondisi yang tidak lazim di dalam badannya itu? Makanya kemarin ketika ada reshuffle kabinet, ini masalah tanah ini kan bukan persoalan remeh-temeh, bukan persoalan sepele. Makanya ketika dalam reshuffle, Presiden Jokowi juga menunjuk menteri, memilih menteri yang bukan seorang sembarangan. Yang dipilih adalah Hadi Cahyanto. Dia ini mantan Panglima TNI. Artinya siapa sih backing terkuat? Silakan berhadapan dengan Pak Jenderal Hadi Cahyanto, kira-kira gitu kan. Dan memang ada gebrakan-gebrakan juga di seluruh tanah air, bukan hanya di Lampung.
sejumlah mafia tanah ini mulai digulung semua satu persatu, dan perlu juga diapresiasi untuk Menteri Hadi Cahyanto yang baru. Dan tanah ini kan sebenarnya kan lewat program PTSL ini dari Jokowi ini kan, kenapa sih kok mafia tanah harus digulung? Tanah ini kan sebenarnya aset selama ini, aset yang idle, aset yang hanya diam. Dia hanya bisa katakan hanya bisa ditanami, kalau dia berupa lahan pertanian, dia hanya bisa ditanami tanaman pertanian, komoditas apa, dan selebihnya sudah. Bahkan tanah pekarangan dan rumah pun ada banyak yang belum ada sertifikatnya. Makanya Presiden Jokowi mendorong agar sebisa mungkin tanah ini, seluruh tanah di Indonesia ini segera didata dan disertifikasi. Tujuannya supaya apa? Supaya tanah ini bukan hanya menjadi aset yang idle, tetapi bisa juga menjadi modal usaha. Maksudnya begini, ketika tanah ini sudah ada sertifikatnya, dia sudah punya kekuatan hukum yang tetap, dan ini kekuatan hukum yang tetap ini sudah diakui negara. Dia bisa dijadikan agunan, katakan kayak gitu, untuk sebagai modal kerja masyarakat. Ya kalau yang petani, yang UMKM ya UMKM. Jadi tanah ini bisa menjadi modal kerja, dan ini sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi berikutnya. Kira-kira begitu. Jadi pertumbuhan ekonomi harus salah satunya juga melalui sertifikasi tanah ini. Nah, tentunya tadi ada beberapa formula yang sudah dilakukan, baik itu penunjukan Jenderal Hadi Cahyanto sebagai menteri dan juga tentunya dari program PTSL. Tapi yang paling penting juga adalah edukasi terhadap masyarakat agar bisa terhindar dari oknum-oknum mafia tanah ini sendiri. Bagaimana mungkin solusi dari Mas Wid sendiri supaya kita sebagai masyarakat bisa terhindar dari kasus tersebut? Ya, Pak Menteri sendiri, Pak Hadi Cahyanto juga mengajak masyarakat untuk melawan mafia tanah. Caranya seperti apa? Caranya dengan harus berani melapor kalau ada persoalan agraria di lingkungannya atau yang menyangkut dirinya sendiri, harus berani melapor ke aparat hukum. Dan solusinya ya pemerintah harus menyiapkan layanan pengaduan itu. Dan aparat hukum juga harus responsif atas pengaduan itu. Jangan ketika ada pengaduan masuk hanya di data itu hanya dibiarkan aja, atau malah barangkali dia ikut masuk, oh ini ada kesempatan saya bisa juga di mafia juga. Ini kan jangan sampai ada oknum-oknum yang seperti ini. Dan yang kedua adalah ketegasan hukum. Ketegasan hukum dan konsistensi dari integritas aparat. Harus konsisten pada penegakan hukum dan konsisten pada integritas diri pribadi. Jangan mudah tergiur oleh iming-iming mafia tanah, karena mereka ini memang modalnya besar. Siapa sih yang tidak tergiur melihat iming-iming apa dapat imbalan uang sekian-sekian, karena memang tanah ini bukan barang murah, ini barang mahal ya. Bahkan ibarat kata dalam istilah Jawa itu ada sedumuk bathuk senyari bumi, itu walaupun hanya sejengkal tanah itu harus diperjuangkan sampai mati. Wah, kan gitu. luar biasa. Ini kan artinya tanah itu sangat berharga gitu loh, harus diperjuangkan. Dan makanya itu Pak Menteri, Pak Hadi Cahyanto mengajak masyarakat untuk melawan mafia tanah. Caranya dengan berani melapor ke aparat penegak hukum atau ke lembaga-lembaga lain, misalnya ombudsman dan seterusnya. Oke, tentunya kita harapkan integritas tinggi dari kementerian dan juga dari anggota-anggotanya yang memang telah disumpah jabatannya. Dan kita juga sebagai masyarakat harus lebih bernyali lagi untuk melawan mafia tanah. Terima kasih Mas Widodo. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk Lampung Post kali ini. Namun Anda jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Post Group lainnya. Tetaplah bersama kami.